Bab 386, Temukan Vena Abadi, datang dari Sifu. Bab 386, Menemukan Vena Abadi, rumah ungu telah datang. Penggabungan dua domain, hanya domain abadi Kyushu tingkat 2 yang maju. Tidak ada lagi alam hantu. Dan bagi para abadi di bekas domain abadi Nether, mereka saat ini hanya memiliki dua jalan untuk ditempuh. Yang pertama adalah meninggalkan wilayah abadi Kyushu, meninggalkan rumah, dan pergi ke wilayah abadi lainnya. Dan ada cara lain, yaitu, mulai sekarang, dia akan menganggap dirinya sebagai orang dari wilayah abadi 9 provinsi dan mengabdikan dirinya untuk wilayah abadi Kyushu. Dengan demikian, beberapa abadi telah meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi. Tetapi lebih banyak abadi dari domain abadi Nether tidak pergi, tetapi memilih untuk tinggal di domain abadi 9 provinsi. Bagi mereka bagaimanapun juga, mereka optimis tentang wilayah abadi 9 provinsi. Sejak awal, Erlang Sen Yang Jian memimpin Brigade Manajemen Kota Jeoshu ke alam abadi Nether untuk bertarung, dan mereka tak terhentikan dan memenangkan kemenangan besar. Demikian pula, Anda harus tahu bahwa Nether Immortal Domain didukung oleh Jade Dragon Immortal Domain, tetapi masih berani menggabungkan kedua domain tersebut. Pada titik ini, itu membuktikan bahwa Jeoshu Xianyu penuh percaya diri. Kekuatan di belakangnya tidak lebih lemah dari Yulong Xianyu. Satu hal penting lagi, yaitu menangkap Zitianlin hidup-hidup, sama sekali tidak takut dengan balas dendam pasukan Sifu. Anda harus tahu bahwa pasukan Sifu adalah 100 kekuatan teratas di antara ribuan abadi. Jadi, banyak abadi yang menebak siapa kekuatan kuat di balik dukungan wilayah abadi 9 provinsi ini. Jadi, mereka percaya bahwa masih banyak ruang untuk potensi pengembangan di Kyushu Xianyu. Oleh karena itu, tinggal di wilayah abadi Kyushu juga merupakan pilihan yang baik. Terutama, ketika para abadi ini mengetahui tentang tanah abadi teratas di wilayah abadi 9 provinsi. Bahkan lebih menakjubkan, di wilayah abadi 9 provinsi ini, sebenarnya ada tanah abadi yang sangat besar dan luas yang mencakup sebuah negara. Tanah abadi teratas seperti itu tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat sebelumnya. Tempat yang penuh berkah, aku tercengang. Bikin mereka iri. Wilayah abadi Kyushu ini benar-benar punya latar belakang yang sangat dalam. Kalau tidak, bagaimana mungkin tanah abadi yang begitu luas itu ada? Untuk mengetahui tanah abadi seperti itu, tampaknya bahkan tanah abadi kelas 7, kelas 8, dan bahkan kelas 9 pun tidak ada. Hampir semua orang abadi itu tahu bahwa ada tanah abadi yang begitu luas di wilayah abadi 9 provinsi. Tidak ada lagi makhluk abadi dari wilayah abadi Netherworld yang meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi, tetapi malah berbondong-bondong ke negara hantu. Berlatihlah di negeri dongeng. Bagaimanapun, kata pepatah, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, manusia pergi ke tempat yang lebih tinggi. Negeri dongeng teratas seperti itu sangat langka. Bahkan mereka, sedikit orang yang dapat berkultivasi di negeri dongeng teratas. Hanya mereka yang mengajar anak-anak dunia yang dapat menikmatinya. Tidak menyangka hari ini, mereka juga mendapatkan perawatan ini. Dan setelah mereka memasuki wilayah abadi 9 provinsi, saya juga mempelajari segalanya tentang Gunung Siwanda, Menara Percobaan, Seng Siantai, dan bahkan yang ada di Gunung Feixian. Seorang diri mendirikan orang tertinggi tim manajemen kota Jeoshu, Chen Chang'an. Anda harus tahu bahwa wakil kapten tim manajemen kota Kyushu sangat kuat, menunjukkan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi. Jadi, seberapa kuat dia? Kapten tim manajemen kota Kyushu. Itu tidak terbayangkan. Adapun menara ujian, ada banyak hadiah di dalamnya, harta surga dan bumi,
ramuan pengobatan spiritual, dan bahkan semua jenis senjata. Ajaib, bahkan para abadi ini penuh dengan antusiasme. Tentu saja, yang lebih menarik perhatian mereka adalah hadiah lain di menara ujian. Artefak Tao. Itu benar, Chen Chang'an menambahkan artefak Dao Yun ke menara ujian. Peralatan sajak Dao ini sangat membantu dan paling intuitif untuk kultivasi para abadi ini. Selain itu, poin lainnya, itu adalah kesejahteraan mata panas tim manajemen kota Kyushu. King Long, Bai Hu, Suzaku, dan Xuanwu adalah 4 detasemen manajemen kota utama. Sekarang, Xuanwu juga memiliki kapten detasemen. Chen Chang'an memikirkannya, kemampuan Gu Yuan sangat kuat, dan basis kultivasinya juga perih. Yang lebih penting, bersikaplah bijaksana. Dia membawa adik perempuannya Gu Yuyu untuk menyatakan penyerahannya kepada Chen Chang'an pertama kali. Kemudian, Chen Chang'an juga menerimanya sebagai bawahannya. Terutama di Nine Provinces Immortal Territory saat ini, ada sangat sedikit orang abadi, dan tidak banyak yang bekerja untuknya untuk saat ini. Kekuatan Gu Yuan ini juga dapat dianggap sebagai yang teratas. Oleh karena itu, setelah kembali, Gu Yuan diangkat sebagai wakil kapten detasemen Xuanwu. Chen Chang'an memilih salah satu hukum pelindung air berat di Perpustakaan Abadi Vientin. Hukum perlindungan air berat, yang lebih penting adalah fokus pada pertahanan. Pertahanan utama seberat batu dan sekokoh emas. Dengan demikian, keempat pasukan dari Brigade Manajemen Kota Kyushu telah berkumpul bersama. Sudah saatnya untuk memperluas Brigade Manajemen Kota Kyushu. Para abadi dari alam abadi neter itu dapat dengan bersemangat bergabung dengan Brigade Manajemen Kota Kyushu. Jika mereka dapat bergabung dengan tim manajemen Kota Kyushu, mereka akan diberikan salah satu dari 4 hukum tingkat atas ini. Hukum tingkat atas semacam ini sulit dilihat dalam 10.000 tahun. Bagi mereka, hukum itu sesulit langit untuk dipahami, dan mustahil untuk mempelajarinya dalam kehidupan ini. Namun, sekarang berbeda. Selama mereka bergabung dengan tim manajemen Kota Kyushu, mereka dapat menganugerahkan hukum Dao tingkat atas. Perlakuan di wilayah abadi 9 provinsi ini benar-benar bagus. Aku iri. Sekelompok iri. Sekarang, bahkan orang-orang dari wilayah abadi 9 provinsi memarahi para abadi dari wilayah abadi neter ini untuk pergi. Para abadi ini mungkin akan memegang paha para biksu di wilayah abadi 9 provinsi ini, dan tidak pergi saat mereka menangis. Gunung Feixian, halaman kecil kuil Changsheng, anginnya cerah dan mataharinya pas. Chen Chang'an sedang berbaring di kursi kayu dengan mata terpejam, menikmati berjemur. Di samping, si ekor kecil tersenyum dan melengkung seperti bulan, lalu menepuk punggung Chen Chang'an dan mencubit bahunya di belakangnya. Yahaha gelombang. Apa? Chen Chang'an membuka mulutnya. Si ekor kecil menyuapinya anggur peri. Chen Chang'an menyuapinya dalam mulut besar dan tersenyum tipis. Rasanya enak. Satu lagi. Si ekor kecil. Si ekor kecil menyuapi Chen Chang'an anggur peri lagi. Lalu aku memakannya sendiri, dan mereka memenuhi seluruh mulut si ekor kecil dengan menggembung. Sangat nyaman, menyantap buah peri, menikmati berjemur, dan murid yang baik itu menepuk punggungnya dan mencubit bahunya. Kehidupan seperti ini jauh lebih nyaman daripada pergi ke Nether Immortal Domain untuk bertarung dan membunuh dalam beberapa hari terakhir. Kehidupan ikan asin seperti itulah yang dia inginkan gelombang. Tiba-tiba, pelangi peri datang ke Gunung Feixian. Zubajilah yang kembali dengan babi emas keberuntungan. Tuan, kabar baik, kabar baik. Chen Chang'an membuka matanya dan berkata, kabar baik apa? Xiao Jin menemukan urat peri. Xian Mai.
Chen Chang'an mengangkat alisnya sedikit. Xian Mai, ya, urat peri. Babi Baji bersemangat. Xiao Jin membawaku dan Gu Yuyu melewati lautan bintang mati, dan ada urat peri yang belum dijelajahi di bawah lautan bintang itu. Diperkirakan secara konservatif, hasil produksi batu abadi di dalamnya pasti sangat banyak, saya khawatir tidak kurang dari 1 juta. Pegang rumput, jutaan batu abadi diproduksi. Chen Chang'an tiba-tiba duduk, matanya bersinar. Lalu apa yang masih kamu lakukan? Jangan buru-buru menggali urat-urat peri. Zhu Baji menggaruk kepalanya, malu. Senior, ini tidak bagus. Gu Yuyu mengatakan bahwa wilayah Qinghai tempat urat-urat abadi berada adalah wilayah abadi peringkat 5. Dengan kekuatan kita tidak berani bertindak gegabah. Jari telunjuk Chen Chang'an mengetuk kursi kayu duang-duang, dan matanya berkedip tanpa batas. Alam abadi kelas 5. Pada saat yang sama, wilayah laut ini dekat wilayah abadi Kyushu. SSCTTT, puluhan pelangi abadi muncul di langit. Setiap pelangi abadi mengandung fluktuasi yang mencengangkan, semuanya adalah orang suci keabadian. Kepalanya adalah seorang pria tua berambut putih. Dia menatap dingin ke arah wilayah abadi 9 provinsi. Pemimpin sekte muda ada di negeri dongeng di depan. Orang tua itu ingin melihat siapa yang menangkap pemimpin muda dan meminta 1 juta batu abadi berkualitas tinggi sebagai tebusan. Bab 387, Pedang Abadi Tianlang, Pil Kuat Sikuan. Gunung Feixian. Chen Chang'an menyentuh dagunya. Ia sedang memikirkan tentang urat abadi yang ditemukan Zhu Baji. Mengeluarkan urat abadi memiliki hasil tidak kurang dari 1 juta batu abadi berkualitas tinggi, yang belum dikembangkan. Ini adalah bagian besar dari lemak, dan harus dimenangkan apapun yang terjadi. Namun, Fang Xianmei berada di wilayah domain abadi kelas 5. Saat ini, tidak ada cukup banyak orang di Kyushu Xianyu. Jadi, bagaimana cara mendapatkannya? Ia menggunakan kartu bermain mistis Erlang Shen yang Jian sebelumnya untuk menaklukkan alam abadi Nether. Namun, kartu bermain semacam ini adalah penggunaan 1 kali. Kartu itu akan batal setelah digunakan. Di tangannya, belum ada kartu bermain Xinhua kedua. Cek-cek. Andai saja ada lebih banyak peti harta karun ikan asin. Meskipun ia masih memiliki beberapa hal bagus yang dibuka dari peti harta karun ikan asin sebelumnya. Namun, jelas, itu tidak cocok untuk digunakan. Tentu saja, yang lebih penting, ia perlu dikultivasikan. Alih-alih mengandalkannya sepanjang waktu untuk melakukannya. Sebagai ikan asin, aku harus terlihat seperti ikan asin. Demikian, Chen Chang'an berkata kepada Zhu Baji. Vena abadi itu sangat penting, tetapi sekarang bukan waktu terbaik untuk memenangkannya. Kamu selalu memperhatikan gerakan spesifik dari vena abadi itu. Tidak masalah Tuan, vena abadi itu masih tersembunyi sangat dalam, jika bukan karena Xiao Jin, kita tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Mungkin dalam waktu singkat, para abadi dari domain abadi kelas 5 milikmu tidak akan menemukan vena abadi itu. Baiklah, pergilah, dan laporkan kembali ketika ada berita. Setelah Zhu Baji pergi, Chen Chang'an meregangkan tubuh dan berdiri dari kursi kayu. Menurut waktu, Zifu di belakang Zi Tianlin seharusnya segera datang. Tebusan 1 juta batu abadi premium. Itu tergantung pada apakah Zifu akan membawanya keluar. Atau Su Zifu tidak datang untuk membayar tebusan, tetapi datang ke sini untuk mengganggunya. Itu juga tidak masalah. Sekarang untuk Chen Chang'an, dia kebetulan kekurangan peti harta karun ikan asin. Saat ini, dari aula pelatihan, muncul suasana tirani dan mendominasi. Chen Chang'an menyadarinya, menyipitkan mata.
Mo Wentianlah yang sedang berkultivasi di aula pelatihan. Tampaknya dia akhirnya berhasil menembus alam abadi dan melangkah ke alam rahasia abadi. Juga pada saat ini, benih hukum Dao, hukum 5 elemen, yang ditanam Chen Chang'an di tubuh Mo Wentian juga mulai berakar dan bertunas, dan mulai tumbuh. Si ekor kecil menggembung. Mo Wentian juga berhasil menembus, dan sekarang dia mungkin satu-satunya yang tersisa yang belum menembus ke alam abadi. Tentu saja, si ekor kecil sekarang memiliki tubuh roh abadi kayu suci, dan bakat kultivasinya sangat tinggi, dan dia tidak lagi dibatasi seperti sebelumnya. Selain itu, Chen Chang'an juga memberinya pemurnian ramuan. Kemudian bekerja sama dengan tanah abadi teratas di bidang yang tak terkalahkan ini. Kultivasi si ekor kecil telah menembus dengan sangat cepat, dan tidak akan lama lagi dia akan melangkah ke alam abadi. Chen Chang'an menyentuh kepala kecil si ekor kecil. Jangan khawatir, tidak butuh waktu lama bagimu untuk mendapatkan fisikmu. Luangkan waktumu dan letakkan fondasi yang kokoh. Jangan terburu-buru saat ini. Little Tail tersenyum dan melengkungkan matanya, memeluk paha Chen Chang'an dan mengangguk dengan tegas. Mo Wentian sangat bersemangat. Setelah menerobos, dia tidak sabar untuk keluar dari aula pelatihan dan berbicara kepada Chen Chang'an dengan penuh semangat. Guru, akhirnya aku melangkah ke alam abadi. Tidak buruk, tetapi jangan bangga. Meskipun kamu telah menerobos alam abadi, ini hanyalah titik awal lainnya. Mo Wentian mengepalkan tangannya dengan erat dan matanya tegas. Guru benar, ribuan abadi itu luas. Jika kamu membandingkannya dengan laut, aku hanyalah daun dakwit di laut, tetapi aku akan bekerja keras. Sangat bagus. Mo Wentian berkata lagi, Guru, sekarang aku telah menerobos alam abadi, dan aku telah berencana untuk pergi ke ribuan abadi untuk berlatih sampai aku menjadi lebih kuat, dan pergi ke surga dan abadi untuk bertemu saudara perempuanku Ruhua. Ambisius. Chen Chang'an menepuk bahu Mo Wentian. Wentian, jika kamu memiliki tujuanmu sendiri, maka berusahalah keras untuk mencapainya. Menjadi seorang guru akan selalu menjadi pendukungmu yang kuat. Chen Chang'an menanamkan jimat hidup dan mati di tubuh Mo Wentian. Jimat hidup dan mati di tubuh ini dapat melindungi hidupmu di saat kritis. Ingat, itu hanya dapat melindungimu sekali. Selama periode waktu ini, Chen Chang'an masih meraba-raba fungsi pengendalian hidup dan mati sistem, dan dia menemukan jimat hidup dan mati, dan juga menemukan jimat kematian. Namun Chen Chang'an tidak puas, dan dia berharap dapat memberikan beberapa jimat hidup dan mati lagi. Namun itu masih dalam tahap meraba-raba, dan bahkan tidak memiliki petunjuk. Kalau tidak, Chen Chang'an pasti akan menanam beberapa jimat hidup dan mati lagi di tubuh Mo Wentian. Bagaimanapun, Mo Wentian ini adalah muridnya. Setelah menanamkan jimat hidup dan mati di tubuh Mo Wentian, Chen Chang'an mengeluarkan 2 item lagi. Sebuah pedang dan 3 pil darah. Nama pedang, pedang abadi Tianlang, dibuka dari peti harta karun ikan asin. Serangan utama, dengan 5 elemen di dalamnya, kekuatan agungnya cocok dengan hukum 5 elemen, yang telah dia kembangkan, dan dengan tubuh ilahi naga penjara darah milik Mo Wentian, tantangan untuk melangkahi bukanlah masalah sama sekali. Dan 3 pil darah, bernama pil Sikuandali, juga dibuka dari peti harta karun ikan asin. Efek pil ini dapat membuat pengguna keluar dari alam rahasia langit dalam waktu singkat, dan mengolah alam kaisar abadi. Tidak ada efek samping, tetapi hanya dapat bertahan selama 1 jam. Bagi Mo Wentian, yang hanya dibudidayakan di alam mistik manusia abadi, benda ini sudah cukup untuk menjadi pembunuhnya.
Pedang abadi Tianlang dan pil Sikuan Dali diserahkan kepada Mo Wentian. Chen Chang'an memberitahunya efeknya, membuat Mo Wentian semakin bersyukur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Wan Xie, guru, muridmu tidak akan pernah mempermalukan nama gurumu saat berada di luar. Chen Chang'an tidak punya gengsi di alam 1000 abadi ini. Tentu saja, Chen Chang'an tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dengan nyaman. Wentian, aku hanya punya satu permintaan untukmu sebagai guru. Guru, tolong bicara, jangan mati. Di sampingnya, Little Tail membawa banyak buah peri dari kebun di Gunung Feixian dan menyerahkannya kepada Mo Wentian. Terima kasih, saudari. Little Tail tertawa, memperlihatkan dua gigi harimau kecil di sudut mulutnya, tepat pada saat Mo Wentian berlutut. Meskipun lebih tinggi satu kepala darinya, dia mengangkat tangannya untuk meniru Chen Chang'an menyentuh kepalanya. Dia meletakkan tangannya di kepala Mo Wentian dan menyentuhnya beberapa kali sebelum menariknya kembali. Little Tail sepertinya berkata, adik junior, berhati-hatilah saat kamu keluar. Bab 388, Jangan minta Tian pergi, siapa yang datang? Setelah Mo Wentian mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Chang'an dan Little Tail, dia meninggalkan Gunung Feixian. Kali ini, dia bertekad untuk menjadi lebih kuat. Jangan mengecewakan Tuan, dia harus membuat nama untuk dirinya sendiri di luar. Dan saudari Ruhua, tunggu aku. Segera. Mo Wentian meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi dan datang ke Laut Bintang Kematian. Di Lautan Bintang Kematian, Mo Wentian melihat detasemen Xuanwu, dan juga Kaisar Abadi Yihai. Saat ini, Kaisar Abadi Yihai sedang menjaga pintu masuk wilayah abadi Kyushu bersama orang-orang dari detasemen Xuanwu. Kaisar Abadi Yihai membuka mulutnya sambil tersenyum. Adik kecil, aku tidak menyangka kamu cukup cepat. Sekarang setelah kamu menembus alam abadi, kamu layak menjadi murid Tuan Muda. Kamu meninggalkan wilayah abadi Kyushu tiba-tiba hari ini, kemana kamu akan pergi? Mo Wentian tersenyum. Senior Yihai, aku berencana untuk pergi keluar sebentar. Kaisar Abadi Yihai menghela napas. Anak muda zaman sekarang memang tidak tenang. Sebenarnya, kultivasimu di wilayah abadi 9 provinsi cukup bagus. Dengan putramu di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi sama sekali. Di ribuan wilayah abadi, tidak mudah menemukan tempat suci untuk kultivasi seperti itu. Senior Yihai, aku tidak bisa bergantung pada guru sepanjang waktu. Aku harus bergantung pada diriku sendiri. Aku harap aku bisa tumbuh lebih cepat. Aku bilang aku akan pergi ke alam abadi surgawi untuk menemui saudari Ruhua, jadi aku tidak bisa membuatnya menunggu terlalu lama. Kaisar Abadi Yihai terkejut dan mengangguk. Benar sekali. Lagi pula, saudari Ruhuamu adalah Nona Jiang dari alam surgawi. Jika kamu tidak menjadi lebih kuat, kamu mungkin tidak dapat melawan alam surgawi, jadi bagaimana kamu bisa menemuinya? Tapi adik kecil, dengarkan apa yang dikatakan orang tua itu, ribuan makhluk abadi itu berbahaya, kamu masih muda dan pengalamanmu masih dangkal, kamu tidak boleh ceroboh, dan berhati-hatilah dalam segala hal. Tidak masalah, kalau begitu kalau tidak apa-apa, aku pergi dulu, Senior Yihai. Kaisar Abadi Yihai mengeluarkan beberapa senjata ajaib. Orang tua itu tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu, kamu bisa mengambil ini, beberapa senjata ajaib lagi, dan sedikit kemampuan menyelamatkan nyawa. Jangan meminta Tuhan untuk menolak. Senior Yihai, tidak perlu, aku punya senjata ajaib dari guruku di sini. Belum lagi Sister Ruhua meninggalkanku cincin abadi Dafeng dan tidak ada lagi senjata ajaib di dalamnya.
Kaisar abadi Yihai melotot. Jika kamu ingin menerimanya, terima saja, milik ibu mertua. Oh, baiklah kalau begitu, aku akan menerimanya. Lalu aku akan berterima kasih pada senior Yihai. Kaisar abadi Yihai ragu-ragu sejenak dan berkata, basis kultivasimu masih dangkal sekarang, dan kau akan pergi sendirian. Jika kau mau, aku sebenarnya bisa menjadi pelindung Taomu untuk sementara waktu dan melindungimu untuk sementara waktu. Mo Wentian menggaruk kepalanya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pada saat yang sama, kata-katanya penuh dengan rasa terima kasih. Senior Yihai, ini tidak ada gunanya. Kau telah membantuku untuk waktu yang lama. Jika bukan karenamu, aku akan menjadi bodoh untuk menjadi murid guruku. Aku harus pergi sendiri untuk bagian selanjutnya dari perjalanan ini. Hahaha, selain itu, aku benar-benar berpikir aku sangat beruntung. Bahkan jika aku menghadapi bahaya dalam ribuan pengalaman alam abadi, aku percaya bahwa aku akan dapat kembali hidup-hidup. Kaisar abadi Yihai tertawa keras, dan kemudian menepuk bahu Mo Wentian. Baiklah, aku terlalu banyak bicara, adik kecil, berjalanlah perlahan. Jaga dirimu. Mo Wentian tidak berhenti. Itu berubah menjadi pelangi peri dan bergegas ke lautan bintang kematian. Kaisar abadi Yihai menyaksikan sosok Mo Wentian perlahan menghilang di lautan bintang kematian. Kaisar abadi Yihai menghela napas. Ia harus mengakui bahwa Mo Wentian sekarang jauh lebih stabil daripada saat ia masih muda. Mo Wentian juga murid senior, dan aku yakin selama ia tidak mati, ia pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Tiba-tiba, Kaisar abadi Yihai teringat sesuatu, terkejut, dan menepuk kepalanya. Rumput, sekarang wilayah abadi Kyushu dan wilayah abadi Nether telah bergabung. Sudah ada susunan teleportasi lintas domain. Orang ini, mengapa kau tidak menggunakan susunan teleportasi lintas domain dan pergi dari Laut Bintang Kematian? Kaisar abadi laut tidak bisa berkata-kata. Aku khawatir Mo Wentian baru saja meninggalkan wilayah abadi Kyushu, dan ia akan mengalami liku-liku dalam proses menyeberangi Lautan Bintang Kematian. Namun jangan temui binatang buas yang kuat dan tak terhentikan di Lautan Bintang Kematian. Segera, tiba-tiba, dari arah lain Laut Bintang Kematian, puluhan pelangi abadi datang. Setiap pelangi peri memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Kaisar abadi Yihai berubah warna. Basis kultivasi yang begitu kuat berfluktuasi. Pasti orang suci keabadian. Untuk apa mereka di sini? Apakah itu dikirim oleh Sifu? Atau apakah mereka dikirim dari Yulong Xianyu? Bagaimanapun juga sekarang, wilayah abadi 9 provinsi juga memprovokasi dua kekuatan besar ini. Ada juga Ningbing Xian, yang tidak begitu mengenal Kaisar abadi Yihai, yang juga mencari masalah dengan Chen Chang'an. 10 pelangi peri ini, dipimpin oleh seorang lelaki tua. 10 orang abadi ini semuanya mengenakan kostum ungu yang seragam. Segera, mereka berjalan dengan angkuh menuju pintu masuk wilayah abadi 9 provinsi. Tentu saja, dia sama sekali tidak menahan tekanan kekuatannya sendiri. Para abadi dari Brigade Manajemen Kota Kyushu dan Detasemen Xuanwu, yang menjaga di sini tidak mampu menahan kekuatan sekuat itu. Bagaimanapun, jarak antara keduanya terlalu besar, juga sangat sulit untuk ditanggung. Tekanan Kaisar abadi satu laut meningkat pesat. Di sinilah, selain Kaisar abadi Yihai yang menjaga, tentu saja ada Gu Yuan, wakil kapten Detasemen Xuanwu. Di sini, Gu Yuan telah mencapai ranah Raja Abadi, dan kekuatannya adalah yang terkuat. Namun, dibandingkan dengan orang-orang suci keabadian, ada perbedaan dunia. Meskipun Gu Yuan dan Kaisar abadi Yihai menghadapi orang suci Dao abadi, mereka sama sekali tidak takut.
Gu Yuan berkata dengan suara yang dalam kepada Kaisar Abadi Yihai. Rekan Taois Ikai, cepatlah dan laporkan berita itu kepada Kapten. Bagus. Kaisar Abadi Yihai memasuki wilayah Abadi Kyushu dengan ekspresi serius. Ada 10 orang suci keabadian, yang sangat agung. Dia berpikir, saya khawatir bahkan jika itu adalah item Xianyu Yulong Xianyu, tidak mungkin untuk langsung menghasilkan tangan sebesar itu. Maka hanya ada satu kebenaran. Orang-orang suci abadi ini kemungkinan besar berasal dari Zifu. Setelah Kaisar Abadi Yihai pergi, Gu Yuan melangkah dan meneguk minuman dingin. Siapa yang datang? Berhenti. Pria tua berjubah ungu itu merendahkan dan tampak seperti orang abadi. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya dingin, dan dia berkata dengan keras. Saya adalah tetua Zifu, Xiang Chong. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Zifu telah ditangkap, dan saya datang hari ini untuk bertanya kepada orang-orang. Kemudian, dia mendengus. Xianjun kecil, ketika kamu melihat para tetua Zifu, jangan berlutut. Paksaan itu seperti banjir, dan meletus dalam sekejap, menenggelamkan ke arah Gu Yuan. Kulit Gu Yuan berubah drastis, dan dia buru-buru menerapkan hukum perlindungan air berat. Bab 389, Pencegahan, Zi Tianlin sangat sedih. Umbling, tekanan yang mengerikan, seperti aliran air gunung dan ombak besar, menenggelamkan Gu Yuan. Sebuah basal hitam muncul dan melindungi Gu Yuan. Pergi dan lawan paksaan mengerikan yang dilepaskan oleh para tetua Zifu Kecong. Namun, kekuatan serbuan ini sangat kuat. Demikian, paksaan yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan. Hukum perlindungan air berat meskipun itu adalah hukum Dao tingkat atas, itu tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Klik, suara yang tajam, cangkang kura-kura Xuanwu hitam pecah, Gu Yuan mengerang, organ dalamnya terluka, dan dia mundur beberapa langkah. Sedikit keterkejutan muncul di mata Xiang Chong. Aku tidak menyangka bahwa seorang penjaga gerbang kecil benar-benar akan menguasai aturan jalan tingkat atas. Berubah menjadi raja abadi biasa, di bawah paksaan yang baru saja dilepaskannya, dia terbunuh sejak lama. Namun, itu ditentang oleh hukum perlindungan air berat Gu Yuan untuk sementara waktu, yang mengurangi sebagian kekuatannya. Tentu saja karena itu adalah hukum Dao defensif. Namun, di saat yang sama, hal itu juga membuktikan kekuatan hukum Dao ini. Wajah Gu Yuan pucat pasi. Ketika anggota detasemen Xuanwu melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka dengan cepat berkata dengan khawatir. Kapten Gu Yuan, apakah Anda baik-baik saja? Gu Yuan menelan darah yang ingin dia keluarkan dari tenggorokannya dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Kemudian, Gu Yuan dengan dingin melihat ke arah ini. Orang ini kuat. Mungkin hanya kapten atau wakil kapten Erlangshen yang Jian yang bisa menghadapinya. Xiang Chong mengangkat tangannya dan meraihnya. Kekuatan hisap yang luar biasa muncul dari telapak tangannya. Gu Yuan tidak bisa menahannya, terbang ke langit, dan ditangkap oleh tenggorokan Xiang Chong. Kelima jari Xiang Chong dengan paksa meremas tenggorokan Gu Yuan, dia berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ingin mati, bawa aku menemui Tuan Muda Sekte. Anggota tim yang sangat berubah itu, menghunus senjata mereka satu demi satu, dan menghunus pedang mereka. Lepaskan Kapten Gu Yuan, lepaskan dia. Kalau tidak, kami tidak akan pernah melepaskanmu. Di belakang Xiang Chong, seorang suci abadi tidak berekspresi dan meremehkan. Melambaikan lengan bajunya, tidak ada satupun anggota detasemen Xuanwu yang bisa melawan. Jeritan terdengar. Semua jatuh ke tanah dengan luka parah. Orang-orang Zifu tidak membunuh anggota tim ini. Lagi pula,
Sekarang Tuan Muda Zi Tianlin masih berada di wilayah abadi Kyushu. Sebelum menyelamatkan Tuan Muda Sekte, jangan memulai pembantaian di wilayah abadi 9 provinsi. Gu Yuan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Apakah ini 100 kekuatan besar teratas di Tousan Immortal Domain? Benar-benar mengerikan, dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Pada saat ini, Kaisar Abadi Yihai, yang pergi ke Nine Provinces Immortal Territory, kembali ke tempat ini setelah memberitahu Chen Chang'an tentang situasinya. Kaisar Abadi Yihai berkata dengan dingin, "Orang-orang Zifu membebaskan Kapten Gu Yuan. Putraku telah mengundangku." Selesai. Kaisar Abadi Yihai membuka gerbang Immortal Domain. Wajah Siang Chong tanpa ekspresi, jari-jarinya mengendur. Pimpin jalan di depan. Gu Yuan menghela napas lega dan kembali ke Kaisar Abadi Yihai. Tangan membungkuk. "Taois Ichikai, terima kasih banyak." "Tidak apa-apa." Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Abadi Yihai. "Kalian sekarang berasal dari wilayah abadi Kyushu, dan kalian juga anggota Brigade Manajemen Kota Kyushu. Sekarang begitu banyak orang telah terluka parah oleh orang-orang di Shifu. Putranya adalah Kapten Brigade Manajemen Kota Kyushu. Dia tidak akan pernah menyerah." Selanjutnya, Kaisar Abadi Yihai dan Gu Yuan memimpin jalan, membawa Siang Chong dan sekelompok orang melewati gerbang Xianyu ke Xianyu Kyushu. Tentu saja, setelah melewati gerbang Xianyu, mereka muncul di Gunung Siwanda. Bagaimanapun, gerbang masuk wilayah abadi 9 wilayah didirikan di sini. Siang Chong dan yang lainnya memasuki Gunung Siwanda. Mereka melihat sekeliling. "Saya menemukan bahwa tempat ini kaya akan energi peri, dan saya berada di tanah peri teratas." Mereka terkejut. Agak mengejutkan bahwa negeri peri kelas 2 yang kecil memiliki negeri peri tingkat atas seperti itu. Tentu saja, itu tidak terlalu penting. Setelah tiba di Gunung Siwanda, tentu saja, ada banyak biksu di alam abadi 9 provinsi yang menatap dingin ke arah 10 orang suci abadi Siang Chong. Mereka sedikit terkejut. Para biksu ini tidak kuat, di mata mereka seperti semut. Meskipun basis kultivasinya lemah, di hadapan Siang Chong para orang suci abadi ini, tidak ada rasa takut sama sekali. Terutama ketika saya melihat anggota detasemen Xuanwu, yang kembali kemudian, mereka kembali dengan luka serius. Para kultivator itu menyaksikan dengan mata dingin, dengan permusuhan yang dalam. Ini adalah tempat para senior. Mereka bahkan berani menyakiti para anggota detasemen Xuanwu, takut mereka akan lelah hidup. Mari kita lihat bagaimana para senior menghadapimu nanti. Siang Chong membuka mulutnya dengan dingin dan menanyai Gu Yuan dan Kaisar Abadi Yihai di depannya. "Di mana Tuan Muda?" "Ada di alun-alun percobaan Gunung Siwanda, dan akan ada di sana sebentar lagi," kata Gu Yuan. Gunung Feixian. Chen Chang'an berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya dingin, dan dia melihat ke arah gerbang Xianyu. Ketika Siang Chong dan yang lainnya melangkah ke ladang tak terkalahkannya, dia menyadarinya untuk pertama kalinya. Tanpa diduga, 10 orang suci abadi datang ke Shifu, dan Chen Chang'an terkejut. Tentu saja, tidak peduli. Chen Chang'an sangat tidak senang dengan orang-orang suci abadi yang datang ke Shifu ini. Mengapa? Karena detasemen Xuanwu, yang dipimpin oleh Gu Yuan kembali ke ladang tak terkalahkan, Chen Chang'an menemukan bahwa mereka semua terluka. Jika Anda memikirkannya dengan kaki Anda semua tahu bahwa itu pasti orang-orang di Shifu yang melakukannya. Bahkan orang-orangnya berani menyakiti, lelah hidup. Singkatnya, Chen Chang'an saat ini sangat tidak senang. Saat berikutnya, Chen Chang'an menghilang di Gunung Feixian. Muncul lagi, sudah di alun-alun pengadilan Gunung Siwanda. Alun-alun pengadilan yang besar telah mengumpulkan banyak biksu.
serta 3 detasemen utama, Brigade Manajemen Kota Jeoshu, Zhuang Sue, Qin Siwen dan King Yunfei memimpin para anggota di alun-alun. Pada saat ini, satu orang di alun-alun adalah yang paling menarik perhatian. Itu adalah Zi Tianlin. Zi Tianlin sangat sedih dan marah. Di depan publik, dia adalah keturunan Zifu yang bermartabat, dan dia ditangkap hidup-hidup sejauh ini, itu adalah kehilangan muka. Tunggu sampai walinya tiba. Pastikan untuk membuat orang-orang ini dari Nine Provinces Immortal Domain terlihat bagus. Bab 390, Sekelompok Orang Idiot. Chen Chang'an muncul di hadapan Zi Tianlin. Kemunculannya langsung menarik perhatian banyak biksu di alun-alun. Tatapan mata mereka membawa berbagai emosi seperti pemujaan, kekaguman, dan sebagainya. Chen Chang'an benar-benar mitos yang tak terkalahkan. Sejak lahir, dia tidak pernah gagal. Nama senior itu layak disebut sebagai tangan tak terkalahkan di dunia. Benar-benar tak terkalahkan, kata Chen Chang'an kepada Zi Tianlin. Rumah ungumu sudah datang. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Mata Zi Tianlin tiba-tiba berbinar. Rumah ungu akhirnya ada di sini. Di mana mereka? Chen Chang'an mengeluarkan, Jangan berpikir bahwa saat mereka datang, kamu punya sesuatu untuk diandalkan. Di mataku, mereka hanya sekelompok semut. Mata Zi Tianlin penuh dengan penghinaan. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Chen Chang'an. Dia sangat senang. Kali ini, pastilah Penatua Siang Chong, pelindung taunya. Harus diketahui bahwa Penatua Siang Chong adalah eksistensi menakutkan dari orang suci surgawi ke-6 dari Dao Abadi. Adapun pemuda berjubah putih di depannya, Zi Tianlin sama sekali tidak merasakan fluktuasi kekuatan, seberapa kuat dia. Dalam pandangan Zi Tianlin, Chen Chang'an di depannya tidak mungkin menjadi lawan Elder Siang Chong. Bahkan Dewa Erlang yang Jian sama sekali tidak mungkin. Biarkan mereka melihat seperti apa orang suci abadi kelas 6 itu sebentar lagi. Berani menangkapnya hidup-hidup. Berani mengatur Zifu untuk meminta tebusan. Tunggu sebentar dan beritahu Anda mengapa bunga-bunga itu seperti ini. Chen Chang'an melihat penghinaan di mata Zi Tianlin. Dia tidak peduli. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan menunggu dengan tenang seseorang dari Zifu datang. Segera, Kaisar Abadi Yihai dan Gu Yuan memimpin jalan, dan Siang Chong dan yang lainnya datang ke alun-alun pengadilan. Sepanjang jalan, Siang Chong dan yang lainnya masih tidak menahan fluktuasi basis kultivasi mereka sendiri. Mereka sangat sombong, dan mereka semua mendominasi. Di negeri dongeng kelas 2 yang kecil ini, mereka tidak perlu bersikap rendah hati. Qin Siwen dan King Yunfei bertemu dengan Siang Chong dan yang lainnya. Tak dapat menahan napas. Benar saja, itu seseorang dari Zifu. 10 orang suci abadi datang, dan status Zi Tianlin ini benar-benar tinggi di Zi Mansion. Zhuang Sue melihat sekeliling lapangan pengadilan dan berkedip. Mengapa kamu tidak melihat wakil kapten? Qin Siwen menggelengkan kepalanya. Aku juga belum melihatnya. Sejak kembali ke wilayah abadi 9 provinsi, wakil kapten telah menghilang, jadi dia harus pergi berlatih. King Yunfei setuju dengan kata-kata Qin Siwen. Itu benar, wakil kapten itu tiran. Dia menyapu alam abadi Netherworld sendirian. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia sangat kuat dan mendominasi. Dia belum pernah melihat wakil kapten muncul sebelumnya, dan sangat mungkin untuk berlatih. Kalau tidak, dengan darah muda dan agung dari wakil kapten, bagaimana mungkin dia begitu kuat? Bagi mereka, setelah melihat metamorfosis Erlang Shen yang Jian yang kuat, mereka tidak bisa tidak kagum pada orang ini. Satu hal lagi yang membuatku penasaran.
Aku baru saja mendengar apa yang dikatakan Chen Chang'an. Tampaknya di tim manajemen kota Kyushu, tidak hanya ada wakil Kapten Erlang Shen Yang Jian. Ada wakil kapten lainnya. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka benar-benar tercengang. Benar saja, latar belakang Kyushu Immortal Domain kuat dan tangguh. Kalau tidak, mengapa Anda berani memprovokasi Zifu? Jelas, kekuatan di belakangnya sama sekali tidak takut pada Zifu. Yang lebih penting, kekuatan pemimpin tim Chen Chang'an bahkan lebih tak terduga. Bahkan sekarang, mereka juga tidak tahu seberapa kuat Chen Chang'an. Xiang Chong dan yang lainnya datang ke alun-alun pengadilan. Zi Tianlin melihatnya sekilas. Dia memanggil dengan cepat. Penatua Xiang Chong, saya di sini, di sini. Xiang Chong sangat gembira ketika dia melihat Zi Tianlin. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Penatua Xiang Chong, selamatkan saya. Zi Tianlin dipenjara di dalam sangkar, seluruh mana tubuhnya dipenjara, dan dia tidak bisa membukanya sama sekali. Dia hanya bisa melihat Xiang Chong dan meminta bantuan. Tuan, jangan khawatir, saya akan segera datang untuk menyelamatkan Anda. Kemudian, Xiang Chong menatap Chen Chang'an di sebelah sangkar. Pemuda berjubah putih ini memberinya perasaan biasa, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa tak terduga. Hanya dengan melihatnya saja, rasanya seperti jatuh ke jurang, memberinya rasa sesak dan bahaya. Dia telah mencapai alam orang suci abadi tingkat 6, dan dia memiliki firasat bawaan akan bahaya. Karena ada perasaan aneh seperti itu pada pemuda berjubah putih ini, dia tidak berani ceroboh. Masih terlihat waspada. Siapa kamu? Chen Chang'an tidak mengabaikannya, menggunakan semua makhluk untuk mengobati luka serius yang diderita Gu Yuan dan anggota detasemen Xuanwu. Metode seperti itu mengejutkan Xiang Chong dan yang lainnya. Orang ini benar-benar tidak biasa. Hanya mengangkat tangannya, luka-luka orang-orang ini disembuhkan. Gu Yuan dan anggota tim lainnya pulih dari luka-luka mereka dan berlutut dengan satu kaki. Terima kasih kepada kapten atas perawatannya. Berdiri, tatapan acuh tak acuh Chen Chang'an menyapu Xiang Chong dan yang lainnya. Kalian seharusnya sangat beruntung karena tidak membunuhku dari wilayah abadi 9 provinsi. Kalau tidak, kalian pasti sudah mati sekarang. Kata-kata Chen Chang'an tiba-tiba membuat para Santo Dao abadi di belakang Xiang Chong tidak bisa menahan amarah. Kalian benar-benar sombong dan angkuh. Kami adalah Santo Dao abadi, hanya karena kalian ingin membunuh kami, angan-angan. Itu hanya negeri dongeng kelas 2 yang kecil, siapa yang memberimu keberanian, jika kau bisa melakukannya, orang bijak ini akan membunuhmu sekarang. Tetua Xiang Chong, jangan bicara omong kosong dengan orang ini, bunuh saja orang ini dan selamatkan Tuan Muda. Tetua Li Hong benar, bahkan Tuan Muda dari Zi Mansion berani menangkapnya, dia hanya lelah hidup, biarkan mereka melihat kekuatan Zi Mansion hari ini. Beberapa santo abadi meledak dalam paksaan. Seperti aliran air gunung dan ombak besar, ia mengalir deras dan menyapu Chen Chang'an, dan pada saat yang sama, ia juga menyebar ke segala arah. Untuk membunuh para biksu yang hadir. Bahkan lebih banyak orang suci abadi telah menembak, mengambil nyawa Chen Chang'an. Dalam sekejap, pikiran membunuh seperti air pasang, dan seluruh lapangan pengadilan penuh dengan hawa dingin. Chen Chang'an berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jubah putihnya berkibar, rambutnya berkibar, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tampak tenang dari awal hingga akhir. Dia membuka mulutnya. Hanya karena kalian ingin membunuhku. Sekelompok orang yang berada di luar kekuatan mereka sendiri.